Ini debt collector gadungan ya. Begini teman-teman, apakah debt collector itu melanggar hukum? Tidak ya teman-teman. Debt collector itu tidak melanggar hukum karena di sana mereka bekerja berdasarkan surat kuasa ya, dan oleh OJK juga diperbolehkan, begitu juga oleh BI ya, Bank Indonesia. Namun ada tata caranya ya, ada persyaratannya untuk menjadi debt collector, ada prosedur tata cara kerja mereka. Teman-teman saya banyak yang jadi debt collector juga. Mereka bekerja profesional. Bahkan kadang sering bertanya kepada saya bagaimana caranya menagih yang benar gitu ya. Dan mereka bagus. Nah, tapi yang jadi masalah ini teman-teman, debt collector gadungan, barangkali gadungan ya. Karena saya yakin kalau debt collector sungguhan, mereka cinta dengan pekerjaannya, tidak akan melakukan hal-hal yang aneh. Jadi kemarin ada yang ngirim video kepada saya. Jadi teman kita ini merekam, kebetulan dia ada di sana, dia lihat kejadian ini, dia rekam. Ada 2 orang mengikuti ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor. Lalu diberhentikan. Nah, setelah berhenti, mereka menuduh bahwa ibu ini kendaraannya tidak terdaftar. Kami dari leasing katanya. Pura-pura diperiksa, pura-pura ini, sambil ngomel-ngomel kan. Si ibu udah bingung nih, ada apa gitu kan. Udah bu, motor ini kami bawa dulu ke kantor, ibu bisa nanti nego di kantor katanya. Si ibu makin bingung, ada apa? Dia merasa nggak ada urusan dengan leasing gitu. Ini motor ibu ini nih ada kaitannya dengan leasing kami belum bayar. Ibu ini berusaha bertanya, kalian leasing mana? Nggak dijawab, terus saja pura-pura memeriksa. Nah karena si ibu ini celingak-celinguk bingung, mungkin orang jadi perhatian kan. Melihat masyarakat sudah mulai datang, kedua orang ini pergi begitu saja. Ya udah bu, ibu pergi aja, nggak apa-apa katanya. Mereka langsung cabut katanya, berdua. Jadi hal-hal yang ini mungkin sering terjadi teman-teman. Mengaku debt collector dari leasing A, memeriksa kendaraan orang, lalu dibawa, ya kan? Sama aja dengan merampas sebenarnya kan. Untung saja masyarakat curiga, akhirnya mereka kabur, pergi begitu saja. Nah inilah yang saya maksud, barangkali debt collector seperti ini gadungan. Dan ini perlu juga untuk perhatian para debt collector yang lain yang benar-benar memang bekerja sesuai aturan. Jangan sampai nama debt collector jelek gara-gara orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini. Jadi pura-pura menjadi debt collector lalu memeriksa kendaraan orang, dibawa pergi ya kan. Jadi saya berharap kita semua hati-hati terhadap oknum-oknum debt collector seperti ini ya. Jadi seperti sering saya katakan teman-teman, kalau ada debt collector jangan pernah layani di jalan ya. Karena debt collector tidak boleh menagih di jalan. Mereka harus datang ke alamat, ke domisili debitur ini. Tidak boleh dia mencegat di jalan. Nah kalau terlanjur Anda dicegat di jalan, tanya identitasnya. Yang pertama tanya dulu identitasnya, mana ID card dia sebagai debt collector. Kemudian minta surat kuasa dari leasing ya, karena mereka pasti dibekali dengan surat kuasa. Setelah itu Anda minta jaminan fidusianya, sertifikatnya mana, sertifikat fidusia. Setelah itu barulah terakhir tanya dia mana izin penetapan sita dari pengadilan negeri. Tanpa keempat itu jangan pernah Anda layani. Yang pertama identitas dia, ID card dia sebagai debt collector. Yang kedua surat kuasa dari leasing. Yang ketiga sertifikat jaminan fidusia atas kendaraan itu. Dan yang terakhir adalah izin penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat. Tanpa itu jangan layani ya. Bahkan seperti saya bilang, kalau Anda diberhentikan jangan mau, karena yang bisa memberhentikan kendaraan itu cuma polisi ya kan. Apalagi orang umum tidak bisa itu. Kalau sudah terlanjur seperti itu, jangan pernah berhenti di tempat sepi ya. Berhentilah di tempat ramai. Lalu ketika Anda berdebat, usahakan suaranya kencang, teriak aja supaya masyarakat lain dengar. Bapak dari mana? Bapak debt collector dari mana? Leasing mana? Mana identitas Bapak? Dan seterusnya. Usahakan suaranya didengar orang lain, biar masyarakat bisa mengawasi gitu loh. Ini untung aja ibu ini tadi masyarakat mendengar, dan teman saya ini merekam dia, jadi sempat dikirimkannya videonya ke saya. Kelihatan orang itu jelas ya. Jadi kalau terjadi seperti ini, meskipun ya saya ingat lagi, meskipun dia tidak jadi merampas, ini sudah kena pasal perampasan teman-teman, percobaan perampasan. Jadi dia sudah melakukan niatnya, memberhentikan orang, memeriksa ini segala macam. Itu sudah dilakukannya, unsurnya sudah terpenuhi, unsur percobaan perampasan sudah terpenuhi. Sayangnya kita nggak tahu ibu itu siapa. Kalau tahu mungkin saya arahkan untuk membuat laporan polisi itu. Begitu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya berharap debt collector yang benar-benar bekerja sungguh-sungguh dan profesional
ikut mengawasi ya kegiatan-kegiatan debt collector abal-abal gaduhan seperti ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bersama Bang Beni.